Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah membalas budi. Ibu mertua saya mempunyai kisah yang menarik berkaitan dengan pendidikan para keponakan di dalam keluarga besarnya. Cukup banyak di antara mereka itu dibantu oleh ibu mertua saya selama bersekolah. Mulai dari membuka rumahnya untuk tempat tinggal, menjamin kebutuhan makan dan minuman mereka, sampai ikut menopang biaya sekolah mereka. Hal yang melegakan adalah cukup banyak dari mereka yang hidupnya berhasil. Lalu membalas budi baik yang pernah ibu mertua saya berikan kepada mereka. Kewajiban untuk membalas budi juga ditekankan oleh Rasul Paulus pada Timotius, agar diteruskan pada orang-orang yang masih memiliki ibu atau nenek yang berstatus janda. Para anak dan cucu tersebut harus membalas budi dengan cara merawat dan memperhatikan ibu atau nenek mereka sebagai hal yang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan BIS, kata belajar berbakti memakai istilah diberi pengertian. Yang berarti adanya upaya untuk mengajar sampai mengerti dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat firman hari ini sangat jelas. Juga dapat dipraktekkan selagi kita masih memiliki orang tua. Juga kakek atau nenek yang masih hidup, perhatikanlah dan rawatlah mereka dengan segenap kemampuan kita. Dalam konteks luas, nasihat ini juga berlaku jika kita menerima bantuan yang sangat berarti atas kehidupan kita dari orang lain. Kiranya dijauhkan daripada kita sikap tidak tahu terima kasih, karena hal itu jauh dari tindakan yang memuliakan Tuhan. Bahkan dapat menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat kehidupan kita. Jika kewajiban untuk membalas budi ditulis dalam firman Tuhan, janganlah sekali-sekali untuk mengabaikannya. Oke, kita akan membaca 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 16. Janganlah kamu keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedang seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, dia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun dan hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan pada lawan untuk memperburukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis.
Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka menjadi beban bagi jemaat. Dan dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, mari kita bahas pembahasannya. Ayat 1, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Nah, dari ayat 1 ini bisa kita katakan bahwa orang tua juga bisa salah. Gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita menegur orang tua yang bisa salah itu. Harus dengan sikap yang hormat. Ya, contohnya misalnya gini ya. Teguran Nabi Nathan terhadap dosa Daud. Jadi memang dalam kasus ini memang Daud bukan orang yang tua, Nathan orang muda gitu, enggak. Cuma kasus ini ada relevansi dengan cara menegur dengan cara yang halus. Ya, caranya Nabi Nathan gimana menegur Daud? Caranya dengan cerita atau ilustrasi. Ya, Nabi Nathan waktu itu kan cerita. Ada seorang yang miskin dan orang yang kaya. Orang miskin ini punya kambing atau domba saya lupa ya. Pokoknya ada ternak gitu ya. Cuma satu-satunya. Dianggap sebagai anak sendiri. Ya toh. Bahkan ini orang tersebut tuh sangat sayang terhadap kambing ini. Cuma satu-satunya. Nah, sedangkan orang kaya itu punya banyak kambing domba. Nah, kemudian suatu saat datanglah seorang tamu. Nah, kebiasaan saat itu kata tamu datang itu diolahlah makanan. Nah, kemudian si kaya ini kan sudah punya kambing domba banyak toh ya. Tahu? Dapat saudara tebak toh ya? Yang diambil kambing dombanya siapa? Ya yang si miskin itu. Langsung Daud marah. Ya toh? Nah, kemudian Nabi Nathan ngomong, kamulah orang itu. Karena apa? Karena kamu telah mengambil Batsheba dari Uria. Yaitu salahmu. Nah, langsung Daud menyesalinya. Jadi, Nathan tidak ujuk-ujuk datang ya tiba-tiba ke Daud dan ngomong, kamu salah. Apa gitu? Tidak seperti itu. Tapi dengan ilustrasi. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk menegur orang. Ya. Nah, ayat yang kedua dikatakan perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Nah, jadi kalau menegur seorang yang perempuan yang lebih tua harus diperlakukan sebagai ibu. Maksudnya diperlakukan dengan hormat. Kan sebagai manusia yang normally pada umumnya, kita itu menghormati daripada ibu kita. Sangat sayang terhadap ibu kita sehingga ketika kita berbicara kepadanya pun itu dengan tone yang terjaga, dengan nada yang terjaga untuk menghormatinya. Sedangkan yang kedua adalah sebagai adikmu, perempuan yang lebih muda gimana? Nah, ini sebagai adik. Ya. Jadi diperlakukan sebagai saudara, sebagai adik. Cuma hati-hati, ini dikasih kata keterangan. Penuh dengan kemurnian. Iya, jangan sampai tegur dengan alasan nyari PDKT, pendekatan. Nah, ini ada udang di balik batu. Itulah sebabnya dikasih keterangan harus penuh dengan kemurnian. Maksudnya kemurnian apa sih? Ya kalau tegur ya tegur untuk kesalahan itu gitu ya. Tidak ada efek-efek samping gitu ya. Nah ini ya. Mulai ayat 3 ini sampai nanti ayat 11 bicara ngomong janda tok ini ya. Oke, kita sekarang bahas. Sekarang ya. Ayat 3 ngomong ini, hormatilah janda yang benar-benar janda. Kita soroti pertama kata-kata hormatilah. Jadi ini saya kutip dari tafsiran Calvin dan Jamieson, Fausset and Brown. Mengatakan bahwa kata hormatilah di sini tidak berarti rasa atau sikap hormat saja. Tetapi kata hormat di sini tuh dikaitkan dengan perhatian khusus dan bantuan kepada para janda. Bahkan Jamieson, Fausset and Brown menambahkan kata hormat memang sering digunakan dalam arti seperti itu. Maksudnya hormat dikaitkan dengan bantuan kepada para janda. Contoh ya, contoh ini ada berapa nih? 3 ayat. Matius 15 ayat 4-6. Ngomong gini, sebab Allah telah berfirman, nah ini ya kata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi,
Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa berkata pada bapaknya atau pada ibunya, nah ini ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan. Nah, supaya tidak bingung, saya stop sampai di sini. Perhatikan, kata hormati ayahmu dan ibumu dikaitkan dengan pemeliharaan ayahmu dan ibumu. Oke, lanjut. Kisah para Rasul pasal yang ke-28 ayat 10. Mereka sangat menghormati kami ketika kami bertolak. Dan mereka yang menghormati tadi itu ya, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berarti hormat disandingkan dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak cuma sikap tok gitu ya, tapi do something sebagai perwujudan daripada rasa hormat tersebut. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan berjeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberengaus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, nah ini ya, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jadi dihormati 2 kali lipat, dikaitkan dengan seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Berarti kan ada hubungannya dengan pemeliharaan dari orang yang dihormati tersebut. Nah ini setidaknya 3 ayat yang menunjukkan bahwa sikap hormat itu erat kaitannya dengan kata kerja memelihara daripada objek yang dihormati. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah para janda. Jadi ketika ngomong hormati para janda, berarti berkaitan dengan pemeliharaan kepada para janda. Oke? Sampai sini jelas ya? Nah, kemudian dikatakan gini, ada frase yang benar-benar janda. Loh, memangnya ada janda palsu dah? Kok disebut yang benar-benar janda? Ini maksudnya apa nih? Nah, rupa-rupanya ini ada kriteria yang disebut benar-benar janda. Nah, kriteria itu nanti akan dibahas khusus di ayat yang ke-9 dan sampai ke-12. Jadi sabar nunggu ya. Kriterianya seperti apa? Sabar saja ya. Nah, ini ayat 4. Ayat 4 ngomong gini ya. Tetapi jika seorang janda punya anak atau cucu, hendaklah mereka itu maksudnya anak atau cucu itu didorong untuk belajar berbakti pada kaum keluarganya. Dengan cara apa? Membalas budi orang tua mereka. Dengan cara apa? Sekali lagi apa? Memelihara daripada seorang janda ini. Nah, kenapa peraturan ini ditulis? Karena supaya janda-janda yang kehidupannya itu bisa dipelihara oleh anak atau bahkan cucu, itu tidak membebani gereja dalam memberikan bala bantuan. Nah, ayat 4 ini berkaitan dengan ayat ke-8. Ayat ke-8 ngomong gini ya, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi orang satu rumah harus memelihara. Dan tanda ini, kalau yang satu rumah itu statusnya ada janda, engkau juga harus memelihara orang yang statusnya janda itu. Karena begini ya, status janda dulu tuh tidak bisa kerja. Bukan kayak sekarang ya. Ada janda ya statusnya janda bisa kerja. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita harus memahami situasi dan kondisi pada waktu teks ini ditulis itu seperti apa. Nah, dengan cara memahaminya seperti tersebut, itu akan banyak kali apa ya istilahnya ya, menolong kita untuk mengerti ya, untuk mengerti kenapa kok janda ini harus dipelihara gitu ya, seperti itu ya. Oke, sekarang definisi yang benar-benar janda. Sedangkan seorang yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Nah, ini ya. Berarti janda ini tidak punya anak, tidak punya cucu, ya toh, benar-benar seorang diri. Nah, orang-orang seperti inilah yang berhak mendapatkan bala bantuan dari gereja. Jadi ini benar-benar janda sendirian, loneliness. Tidak memiliki sanak saudara, atau kemungkinan kedua adalah
punya sih saudara atau anak, tapi tidak tinggal satu rumah karena tinggalnya berjauhan. Itulah sebabnya ditambahkan frasa hanya kepada Allah dan orang seperti ini bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Ya, oke, ini yang definisi pertama yang benar-benar janda. Nanti lebih detailnya di ayat tadi yang seperti saya katakan di 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ya. Nah, ini sebaliknya ternyata zaman dulu juga ada ini ya. Gracie Rich Widow. Wah, ini ya. Janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan dikatakan ia sudah mati selagi hidup tuh. Maksudnya apa nih? Janda hidup mewah dikatakan ia sudah mati selagi hidup. Nah, apakah ini menyindir kehidupan para Gracie Rich Widow? Maybe. Atau bahkan mendekati pasti. Karena janda yang hidup mewah ini tidak masuk dalam kategori janda yang benar-benar janda tadi. Yang harus ditolong oleh gereja. Itu satu. Terus frase ia sudah mati selagi hidup adalah kecaman dalam orang yang memiliki gaya hidup mewah dan menghambur-hamburkan uang. Sementara ada sesama janda yang butuh pertolongan. Jadi kata mati di sini bisa berarti mati secara rohani. Jadi kalau orang yang seperti ini ya, tidak punya kepekaan terhadap sesamanya, apalagi sesama dalam pengertian status yang sama, ini menunjukkan bahwa dia itu mungkin belum bertobat ya, karena tidak memiliki kepedulian terhadap sesama saudara seiman yang membutuhkan. Nah, ayat 7 dikatakan, peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu. Pada janda-janda itu maksudnya yang hidup-hidup mewah itu ya. Agar mereka hidup dengan tidak bercela. Agar mereka hidup tidak bercela. Artinya dengan apa hidup tidak bercela? Ya hidup dengan peduli dengan orang lain. Ya toh? Atau janda-janda ini sengaja mendaftarkan diri untuk menerima bantuan gereja sekalipun sudah kaya. Nah, kalau kayak gitu sih memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu lebih parah lagi sih. Sudah Gracie Rich Widow, tetapi malah minta bantuan kepada gereja. Wah, ini keterlaluan sih. Nah, sekarang ayat 9. Sampailah kita pada kriteria penerima bantuan. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, maksudnya usianya, dan hanya satu kali bersuami. Nah, ini kenapa ya disebut demikian ya? Ya, gini ya. Karena Calvin menganggap syarat ini diberikan hanya untuk menjaga supaya perempuan-perempuan yang menganggap bahwa pernikahan lagi itu merupakan suatu keharusan atau yang tidak bisa hidup tanpa suami tidak masuk dalam daftar janda yang diberikan bantuan oleh gereja, gitu loh. Jadi kalau misalnya usia sudah 60 tahun, berarti kan orang seharusnya tidak memikirkan tentang hal-hal yang bersifat birahi atau membentuk keluarga kembali atau gimana gitu ya. Mereka tetap stay dengan kondisi mereka yang sekarang. Itulah sebabnya dibatasi usianya lebih dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 kan berarti lebih loh. Kemudian frasa yang kedua yang hanya satu kali bersuami menunjukkan bahwa orang ini memiliki kesetiaan yang baik terhadap pasangannya. Karena sekalipun suaminya sudah tidak ada dalam pengertian meninggal, orang ini toh tidak mencari pengganti lagi, dan karena itu konsekuensi logisnya dia tidak bisa kerja loh. Dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia itu harus butuh bantuan orang lain. Nah, kepada orang yang seperti inilah gereja itu harus memberikan bantuan. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Nah, kriterianya tidak cuma umur toh, lebih dari 60 tahun dan status marital status, tidak seperti itu toh, tapi juga dalam hal karakter sehari-hari. Ngomong gini ya, orang itu yang berhak menerima bantuan itu harus melakukan pekerjaan baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang-orang yang hidup dalam kesesakan. Nah, ini kesimpulannya ya. Pendeknya mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
Jadi karakter seorang janda yang pantas mendapatkan pertolongan dari gereja, itu sudah terkenal hatinya tuh humble, penuh dengan kebaikan, penuh dengan karakter Kristus. Jadi bukan janda Judas, ya, nggak masuk hitungan ini, ya. Jadi yang berhak mendapat bantuan gereja adalah janda-janda yang benar memiliki karakter yang baik, ya. Oke, kita lihat ayat 11. Nah ini ya, langsung ya. Ini konsisten ya, ayat 11 sama ayat yang ke berapa tadi yang kriteria umum, ayat 9. Ayat 11 ngomong gini, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ditolak ya. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, di sini dikatakan janda-janda muda itu ditolak dalam menerima bantuan daripada gereja. Nah, terus anehnya di sini ya. Kita loncat dulu ayat 14 ya. Loncat, karena ini berkaitan. Karena itu, aku, Paulus maksudnya ya, mau supaya janda-janda yang muda itu kawin lagi. Janda disuruh kawin lagi. Deh. Beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Nah, sajane ini janda ini boleh kawin apa enggak sih? Bingung ya. Ini disuruh kawin lagi sama Paulus. Terus yang dihargai justru orang yang bersuaminya cuma satu kali. Ini penjelasannya gimana ya? Jadi gini ya, janda yang lebih muda itu besar kemungkinannya akan menikah lagi. Kenapa? Ya karena masih muda, Rek. Jikalau menikah lagi, berarti ada yang bertanggung jawab. Berarti bahasa Jawanya ada yang ngopeni, ada yang ngurusin gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga janda-janda yang seperti ini tidak memerlukan bantuan gereja lagi. Jadi maksudnya gini ya, kenapa kok di ayat 11 janda-janda muda itu ditolak? Karena janda muda punya kecenderungan kawin lagi. Itulah sebabnya ayat 14. Paulus ngomong, hendaklah janda muda menikah lagi. Ya mungkin definisi muda itu kalau tadi umur ya di bawah 60 tahun itu ya. Ya pasti bawah 50, lalu 50 sudah tua lah ya. Di bawah 50 mungkin ya. Ya. Kemudian, nah kalau misalkan janda muda itu sudah menikah lagi, berarti kan sudah ada prianya. Nah prianya ini kan pasti kerja. Nah karena dia kerja, ya pasti bisa memenuhi kebutuhan daripada janda tersebut. Itulah maksud daripada ayat ini. Cuma itu belum menjawab apakah dalam firman Tuhan orang yang dengan status janda itu boleh menikah lagi atau tidak. Nah, kalau sini kan kelihatannya boleh nih, janda-janda muda. Buktinya dianjurkan menikah lagi. Ini penjelasannya gimana? Sabar. Sabar ya. Saya jelaskan ayat 11 dulu sebelum sampai masuk topik yang ke sana, hot topic ya. Nah, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ini seperti tadi ayatnya ya, sebagai kita baca. Nah, ini ada frasa yang agak aneh itu ya. Karena gini ya, oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus loh. Kalau janda muda ini tertarik sama apa namanya artis-artis Korea gitu ya, enggak ya. Kalau misalnya tertarik sama orang-orang yang ganteng gitu ya, artis Korea kan belum ada di abad pertama gitu ya. Jadi yang ganteng gitu. Nah, apakah hanya karena tertarik itu mereka itu pisah dari Kristus gitu ya? Yang terus artinya diartikan dengan hilang keselamatannya. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu ya. Jadi maksudnya gini loh. Kalau seorang janda itu sudah dimasukkan dalam daftar janda yang berhak menerima bantuan langsung dari gereja itu. Dan ternyata dia itu menikah lagi. Karena statusnya yang masih muda itu. Karena dia itu berahi. Maka ini dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan. Lah ketidaksetiaan inilah yang didefinisikan menceraikan mereka dari Kristus. Kok bisa demikian? Lebih jelasnya di ayat 12. Ayat 12 ini ngomong ini. Dan dengan demikian mereka memungkiri kesetiaan mereka, para janda itu, yang semula kepadanya, kepada Kristus, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi konteks kesetiaan di sini, itu kesetiaan mereka itu terima bantuan dari gereja. Mereka itu janji kepada gereja, kepada Kristus. Gereja kan tubuh Kristus ya.
pada Kristus. Bahwa mereka akan menerima bantuan gereja, tidak kawin lagi. Ternyata mereka kawin lagi. Menikah lagi. Nah, karena mereka menikah lagi, dianggap mereka itu sudah mengkhianati daripada janjinya yang semula. Itulah sebabnya digunakan frasa menceraikan mereka dari Kristus. Karena apa? Isu ketidaksetiaan dari para janda muda ini lagi. Ya, oke. Nah, kemudian ayat 13. Ayat 13 ini masih ada kaitannya sama janda muda ya. Karena gini, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka tuh membiasakan diri bermalas-malasan. Dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tapi juga meleter. Meleter itu kebanyakan mulut gitu ya. Dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Artinya apa? Janda-janda muda ini senengane gosip show. Jadi ya ini insert, silet itu ada di abad pertama nih. Gosip terus, ya toh, digosok makin sip. Nah ini karena acara gosip show ini terus, ini membuat orang-orang yang hidup di sekitarnya janda-janda muda ini resah gitu ya toh. Sehingga daripada ngurusi orang lain, mbok ya ngurusi urusanmu sendiri, gitu loh. Jadi tidak seharusnya ini ngurusi orang lain. Dan mungkin saking mereka nggak ada kerjaannya itu mungkin ya. Sehingga mereka ngurusi urusan orang lain. Ya ini repot. Nah, sampailah pada topik tadi yang terpending. Apakah janda boleh kawin lagi? Ya. Ayat 14 kan ngomong gini, karena aku mau supaya janda-janda muda kawin lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca Roma 7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. 1 Korintus 7 ayat 39 dikatakan, istrinya terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki. Asal orang itu adalah orang percaya. Nah, berdasarkan 2 ayat ini, kita sudah jelas. Janda yang diperbolehkan menikah lagi itu apa? Suaminya sudah meninggal. Jadi janda yang istilah sekarang apa ya? Janda cerai mati ya istilahnya. Janda cerai mati artinya suaminya meninggal. Itu yang boleh menikah lagi. Gitu ya. Nah kalau janda cerai hidup itu boleh menikah lagi atau enggak itu? Nah ini ya. Ini Matius 5 ayat 31 ayat 32. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kalau dari sini kelihatannya tidak boleh ya. Karena kalau menikah cerai hidup, diceraikan kan ya, bukan cerai mati, cerai hidup. Terus dia menikah lagi, dianggap menikah dengan perempuan yang diceraikan itu dianggap berbuat zina. Berarti implisitnya Matius 5 ayat 31 sampai 32 mengatakan tidak boleh menikah lagi. Tapi aneh di dalam 1 Korintus 7 ayat 9 ngomong gini. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Ini enggak, konteksnya sama loh. Ngomong masalah janda loh. Sebab lebih baik kawin toh daripada hangus karena hawa nafsu. Lah, jadi janda yang cerai hidup nih sak bener ini boleh kawin apa enggak sih? Satu kok ngomong katanya kawin dianggap berzina. Satu ngomong kalau enggak kuat yo kawin aja. Karena kalau enggak kawin nanti hangus oleh hawa nafsu. Jadi piye toh? Jadi kalau cerai mati kan sudah ada penjelasan. Cerai hidup gimana nih? Nah, sekali lagi ya. Menurut saya itu prinsip penafsiran Alkitab tuh begini ya. Jadi ayat-ayat yang jelas itu menafsirkan ayat-ayat yang kurang jelas. Nah, di dalam 1 Korintus 7 yang sama, tadi yang jadi perdebatan kan 1 Korintus 7 ayat 9 ini. Di dalam 1 Korintus 7 yang sama, ayat memang agak jauh nih ayatnya. Ayat 39 sampai 40 ngomong gini ya.
Istri itu terikat selama suaminya hidup. Ya, kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja. Asal orang itu adalah orang percaya. Nah, ini penting ya. Tetapi menurut pendapatku, pendapatnya Paulus ya, dia lebih berbahagia kalau tetap tinggal dalam keadaannya. Jadi, kalau janda mati saja, janda cerai mati maksudnya, lebih baik disarankan oleh Paulus itu tinggal sesuai dengan keadaannya saja. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi artinya, kalau janda cerai mati aja disuruh untuk tetap tinggal dalam kondisi yang semula, janda yang cerai hidup seharusnya juga demikian. Sehingga kalau misalkan mengartikan kalau mereka tidak, baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Memungkinkan sekali kalimat ini sifatnya sindiran. Jadi mereka tuh tidak dapat menguasai diri, maksudnya ya harusnya mereka bisa menguasai diri kalau Kristus ada di dalam hidup mereka. Karena yang single-single itu Paulus tuh nadanya gini, orang yang single, kuat, itu lebih fokus untuk dalam pelayanan Tuhan. Lah fakta bahwa dia tuh pernah menikah dan mengurusi anak dan lain sebagainya. Nah kemudian dianjurkan untuk tidak menikah lagi. Karena supaya apa? Supaya dengan kondisinya yang tetap seperti itu, dia bisa dengan serius atau fokus, lebih fokus setidaknya, itu untuk memelihara anaknya, keluarganya, atau melayani Tuhan dengan lebih fokus lagi. Jadi memang janda cerai hidup ini di dalam dunia Kristen ada perdebatan boleh atau tidak. Tapi kalau saya rasa di sini kok arahnya kok tidak ya. Ya boleh diskusi sih. Dengan ayat-ayat yang ya mungkin yang saya tidak tahu, yang tidak saya sampaikan di sini. Tetapi ya boleh didiskusikan lah ya. Oke. Nah terus ini ya ayat 15. Beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Waduh, janda iblis. Siapa nih janda iblis ini? Siapa sih janda yang mengikuti iblis? Nah, janda-janda yang mau menerima bantuan dari gereja, padahal masih ada saudara-saudaranya yang bisa membantu dia. Nah, janda kayak gitu nih janda iblis. Ya. Jadi janda itu menggunakan dana jemaat, dana gereja sebagai tempat singgah untuk menerima bantuan dengan maksud dia tuh mau menikah lagi dengan orang lain. Atau yang kedua, janda-janda yang membuat acara gossip show yang seperti tadi yang dibicarakan di atas. Lah ini yang maksudnya beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Janda iblis namanya. Oke? Nah, sekarang ayat yang ke-16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, nah ini ya, diulangi lagi, punya anggota keluarga yang janda, hendaklah dia membantu mereka, sehingga mereka jangan jadi beban bagi jemaat. Jadi supaya jemaat itu tidak urunan, ngumpul uang untuk bantu daripada janda. Padahal orang itu sudah ada keluarganya gitu loh. Ya itu sudah saya jelaskan tadi karena status janda abad pertama memang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah sendiri. Sehingga ketika statusnya ditinggal oleh suami, maka sandaran hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi dengan orang lain, dalam hal ini orang laki. Begitu ya penjelasannya kurang lebih. Renungan kita hari ini seperti itu, bicara topik khusus tentang janda. Tuhan Yesus memberkati.